Kenapa? Walaupun baju baku ini nih manfaat aja, ya. Atau orang libur ke pemandangan. Kenapa? Ya karena keindahannya. Sekarang kalau kita mengenal Nabi Muhammad, adakah manusia yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad? Jawabannya nggak ada. Nah, cuman permasalahannya kita kenal enggak? Kita tahu enggak? Kita banyak gak mengenal kepada padahal mau nenge mulut kapi mulut semua maulid isinya menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang keindahan Nabi Muhammad, menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, baik di dalam akhlaknya, baik di dalam fisiknya, baik di dalam tingkah lakunya, baik semuanya tentang Nabi Muhammad itu diceritakan di dalam kitab maulid yang ada. Maulid sebagai Diba, Syaraful Anam, Azab, Cimtud Durar, Bia'ullah, Syurbut Tuhur, Barzanji. Itu semuanya isinya menceritakan tentang Nabi Muhammad. Menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang yang mengenal Nabi Muhammad pasti cinta. Ada satu orang namanya Thumamah. Thumamah ini adalah orang yang mempunyai dendam kepada Rasulullah dan sahabatnya karena istrinya menjadi tawanan di dalam sebuah peperangan. Di Lombok, dalam dulu itu mau beda tawanan, maka pilihannya direbus atau dibunuh atau kemudian dibunuh. Itu dalam peperangan. Ya. Nah, ini istrinya Thumamah di saat itu menjadi tawanan. Akhirnya dia pegel, marah. Satu saat Thumamah datang ke kota Madinah dengan membawa pedang. Sahabat mendapatkan Thumamah. Thumamah ini dari daerah namanya Yamamah. Sahabat mendapatkan Thumamah dengan pedangnya. Katanya, "Aki, gemah, saya akan membunuh Muhammad." Ketika mendengar seperti itu, maka beka di sahabat. Ucapan Muhammad, Rasulullah, tidak beka. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ada seorang yang namanya Thumamah ini membunuh engkau dan seperti ini. Akhirnya Rasulullah menyuruh, ya sudah, kamu ikat di masjid. Rasulullah gak menyuruh bunuh, Rasulullah gak menyuruh nyiksa, Rasulullah ikat di masjid. Selesai sholat, Rasulullah datang kepada Thumamah ini. Rasulullah mengatakan, bagaimana keadaanmu? Rasulullah dengan bahasa yang baik, dengan ucapan yang baik. Rasulullah nanya, bagaimana kaifa asbahta ya Thumamah? Bagaimana keadaanmu di saat pagi ini wahai Thumamah? Maka Thumamah dengan amarahnya dia mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu mau bunuh aku, ya bunuh. Kalau kamu membebaskan aku, ya bebaskan. Sudah. Akhirnya sudah. Rasulullah nyuruh untuk kasih makan dan seterusnya. Besoknya Rasulullah datang lagi. Rasulullah tanya lagi, kaifa asbahta ya Thumamah? Bagaimana keadaanmu wahai Thumamah? Rasulullah datang, sapa bi Rasulullah, tanya lagi dengan nada yang lemah lembut. Jawabannya sama. Hari ketiga datang lagi Nabi Muhammad. Nanya lagi, kaifa asbahta ya Thumamah? Seperti itu. Nah, setelah hari ketiga, kemudian Rasulullah menyuruh, sudah, lepaskan Thumamah. Subhanallah, ya. Di situ Thumamah mulai mengenal sosok Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana kesopanannya, bagaimana tentang Nabi Muhammad. Thumamah sudah dibebaskan, balik. Setelah beberapa waktu Thumamah datang lagi. Cuman apa? Datang yang kedua dia untuk masuk Islam. Kemudian setelah beberapa waktu Thumamah datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, engkau ingat dulu aku datang kepadamu. Ya Rasulullah, ketahuilah, di saat aku masih kafir, tidak ada manusia yang lebih aku benci daripada engkau. Dan sekarang ya Rasulullah, tidak ada manusia yang paling aku cintai lebih daripada engkau. Nah, ini al-iman. Jadi
Kenapa? Karena mengenal sosok Nabi Muhammad. Nah, ini makanya budaya mulut tujuannya seperti itu, untuk kita tahu, untuk kita kenal. Jadi, orang itu cinta nomor satu karena keindahannya, yang nomor dua karena manfaatnya. Kita senang kepada sesuatu karena manfaatnya. Lebur ka telur Arab wajahmu, kan? Wajahmu manfaat gak? Boleh nyari apa? Boleh gratis BLT. Iya. Jadi karena kita lihat manfaatnya, kita lihat manfaat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih kita harapkan manfaatnya, baik di dunia ataupun daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah orang yang memberikan, yang menjadi sebab hidayah dari Allah. Tapi Rasulullah menjadi sebab kita mendapatkan hidayah. Rasulullah adalah menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk. Rasulullah adalah menjadi sebab kita terselamatkan daripada api neraka dan didekatkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah kita mendapatkan kemuliaan. Coba bayangkan, kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, tapi dengan kemuliaan yang sampai nabi yang lain itu iri dan ingin menjadi seperti kita. Padahal saya yakin saya pernah minta jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa itu minta sama Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di saat Nabi Musa itu membaca di dalam kitab Taurat tentang kemuliaan yang ada di dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad dan umatnya, Nabi Musa kemudian mengatakan, ya Allah, engkau berikan kemuliaan kepada Muhammad dan umatnya. Faj'alni min ummati Ahmad. Kalau gitu ya Rasulullah, jadikan aku umatnya Ahmad, ya, umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya Musa, ini sofaitu kabiri sadaki wa bikalami fakhud ma'ataitu kaukum minasyakirin. Kemudian Allah katakan, ya Musa, wahai Musa, aku telah memilihmu Musa untuk menjadi rasulku, jadi syarati dengan kerasulanku, wa bikalami, dan untuk bisa berbicara denganku, karena Nabi Musa adalah kalimullah. Fakhud ma'ataituka, maka ambil apa yang aku berikan kepadamu, wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Ini kan kemuliaan. Kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, menjadi umat yang dikatakan adalah umat yang terbaik, ya. Itu semuanya berkatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi umat yang paling banyak masuk ke dalam surga, karena nanti rombongan masuk ke dalam surga itu, kata Nabi, rombongan masuk ke dalam surga itu jumlahnya adalah 120.000 shaf. 120.000 shaf itu rombongan yang akan masuk ke dalam surga. Ya tak tahu shaf itu isinya berapa. Intinya 120.000 shaf. Dari 120.000 shaf itu, umatnya Nabi Muhammad itu adalah 80.000 shaf. Jadi karena 40.000 shaf itu umat siapa? Umat 124.000 nabi. Makanya sampai malaikat Jibril mengatakan, aku heran kalau ada umat selain Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Apa? Bro, malah. Tapi aku heran kalau ada umat Muhammad tidak masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Apa? Cedena rumpah. Makanya kalau kita tahu, kita mengenal bagaimana manfaat, bagaimana perjuangan, bagaimana kasih sayang, bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita, maka pasti akan timbul di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi. Bayangkan Nabi Muhammad penmari apa aja maju bagi kita, padahal kita belum ada. Iya kan? Ini yang sering kita dengar, bagaimana Rasulullah mendoakan Sayyidatuna Aisyah, ya. Maka Sayyidatuna Aisyah perak, nanya Rasulullah, ya Aisyah, apakah kamu berapa perak itu? Ya dua, ya Rasulullah, ya, dengan dua yang seperti itu. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah aku mendoakan umat setiap salah seorang dengan doa seperti itu.
Jadi kita ijib lagi sudah 2. Makanya ini bulan Rabiul Awal ini bulan momen untuk kita menambah kecintaan. Benih momen untuk kita menambah beban dan berat badan. Benar dengan tapi menjadi momen untuk kita menambah kecintaan kita kepada maka jadikan bulan ini adalah bulan untuk tambah kita kenal kepada Nabi Muhammad dan jadikan bulan ini untuk bulan kita menambah sholawat kita kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi